Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ada garapan mesin cuci merek Panasonic. Jadi kendala mesin cuci ini untuk tabung pengeringnya putarannya lambat ya. Dia tidak mau berputar kencang ya. Jadi bunyi gerudak-geruduk gitu ya. Jadi tidak bisa untuk mengeringkan pakaian ya tentunya. Oke teman-teman, akan kita coba dulu ya. Kita tancapkan ke stop kontak ya, kan kita tes ya. Kita nyalakan. Gerudak-geruduk ya, nggak mau stabil ya, putarannya juga lambat. Jadi kadang mau, kadang enggak. Oke, jangan kita paksa, kita matikan saja. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai mesin cuci dengan kendala yang sama seperti ini ya, jadi ada beberapa yang harus kita cek ya. Jadi teman-teman jangan memvonis kalau dinamonya itu rusak ya. Belum tentu dinamo rusak ya, karena ada banyak faktor ya yang mengakibatkan putaran dari tabung pengeringnya menjadi lambat, menjadi lemah, dan gerudak-geruduk ya. Oke, langsung saja akan kita cek ya. Kita buka dari bagian penutup belakang ya. Nah, di bagian tutup belakang ini ada baut ya, ada satu baut di tengah-tengah. Tutup belakang seperti ini ya. Jadi kita lepas dulu baut ini. Kemudian ada ini kancingan ini ya, bisa kita tarik, kita lepaskan ya. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Oke, sudah terlepas ya untuk penutup belakangnya. Sebentar saya akan menyiapkan lampunya teman-teman. Kita mulai untuk pengecekan ya. Oke teman-teman, yang pertama kita cek adalah dari bagian rem ini ya, kampas rem ini. Ini adalah kawat remnya. Ini berhubungan dengan penutup pintu ini. Nah, penutup pintu ini. Jadi jika pintu dibuka, dia akan melepaskan rem ini, mengendorkan ini. Jadi kampas remnya akan mengerem ya. Dia akan menghentikan putaran daripada tabung itu. Dan jika pintunya ditutup kembali, dia akan menarik remnya. Jadi putarannya bebas. Nah, seperti ini masih bagus ya untuk tali remnya dan kampasnya. Nah, sekarang tinggal kita untuk mengecek putaran ini ya. Tapi kita pastikan ya teman-teman, dicabut dulu ya. Stekernya pastikan tercabut ya. Nah, takutnya ada beberapa dinamo yang sudah bocor itu ya. Biasanya di sini bagian sini nyetrum. Jadi alangkah baiknya jika kita lepaskan ya untuk lebih amannya. Oke, jadi kita cek di bagian as ini ya. Coba kita putarkan. Nah, ini harus enteng ya putarannya ya. Oke, berarti ini putarannya enteng ya. Berarti bagian as ini dengan seal masih bagus ya, nggak lengket ya. Atau di bagian
as dengan bushing masih bagus ya. Oke, selanjutnya untuk pengecekannya, jika semua bagus, untuk perkabelan pasti bagus ya, karena tadi waktu kita tes dinamo ini langsung menyala dan tanpa bantuan putaran tangan ya, dia langsung dapat berputar. Hanya saja putarannya lambat. Nah, jadi untuk pengecekan yang terakhir di bagian ini teman-teman. Nah, ini di sini ada kotak hitam ya. Nah, biasanya ini bentuknya kotak ya kalau masih asli bawaan, tapi kalau sudah mengalami pergantian dia seperti tabung ya, tabung bulat panjang warnanya hitam bulat panjang ya. Dan itu sangat vital ya, bukan alat vital tapi itu sangat vital bagi mesin cuci ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba akan kita lepaskan dulu teman-teman. Biasanya bentuk seperti ini masih bawaan dari mesin cucinya ya, masih asli teman-teman. Jika sudah gantian atau mengalami pergantian, itu bulat panjang yang seperti sebentar teman-teman, saya carikan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nanti akan coba kita ganti menggunakan ini ya. Kita lihat dulu untuk speknya ya. Ukurannya di sini ada tertulis teman-teman ya. Nah ini ya. Untuk pencucinya 10,5 UF, dan untuk pengeringnya yang ini yang kecil 3,5 UF ya. Oke, nah, ini nanti akan coba saya ganti dengan ini ya. Ini 10, untuk pengeringnya 4 UF ya. Nggak apa-apa, ini 3,5. Akan saya ganti dengan yang 4 ya, naik setengah ya, masih aman itu, karena biasanya naik 1 pun masih aman ya, 1 strip di atasnya. Oke teman, akan saya bongkar dulu ini ya. Ini untuk pengeringnya 4 UF yellow ya, 10 UF red. Nah, jadi ini untuk pencuci dan ini yang untuk pengeringnya. Karena yang berkendala tadi untuk pengeringnya, akan saya ganti dulu yang bagian pengering. Jadi cara menggantinya ya, untuk mengurutkan kabelnya supaya teman-teman tidak bingung, kita tarik dulu dari bagian dinamo pengering ya, kabelnya ya. Nah, okay. Sudah terlepas semua. Nah, ini wadahnya ya. Oke teman-teman. Nah, ini jadi akan kita cari kabel yang berhubungan dari kapasitor pengering dan menuju dinamo pengering. Nah ini teman-teman. Jadi warnanya merah strip putih dengan biru strip putih ya.
Jadi ini mendapatkan kapasitor dan tersambung ke dinamo pengering. Nah, akan coba saya lepaskan. Saya lepaskan yang dari kapasitor ya. Oke, jadi satu-satu teman-teman. Jika teman-teman takut untuk kehilangan jejak ya, karena kabelnya di sini banyak, mungkin teman-teman masih bingung. Jadi satu persatu saja. Lalu satunya biru strip putih ya. Kita dapatkan ini warnanya kuning semua. Kalau untuk kapasitor yang akan kita pakai untuk mengganti ini ya. Oke, ini sudah terlepas biru sama merah ya. Ini untuk kapasitor yang tadi, yang aslinya, dan ini kapasitor yang penggantinya ya. Oke, nggak perlu saya isolasi dulu karena akan kita coba untuk pengetasannya. Nah, kan saya tancapkan. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai menyenggol dari kabel itu karena belum diisolasi. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan pengetasan. Kita coba ya, apakah setelah kita ganti menggunakan kapasitor yang baru, untuk tabung pengeringnya sudah dapat berputar dengan kencang atau belum. Oke, tapi sebelum itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan pencet like dan subscribe-nya jika memang video ini bermanfaat ya, supaya saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini ya. Oke, langsung saja akan kita coba ya, kita nyalakan. Nah, langsung berputar dengan kencang ya. Coba jika pintunya kita buka, ini harusnya akan berhenti. Oke, berarti masih normal semua. Jika pintu dibuka, maka dinamo akan berhenti ya. Jika ditutup, akan hidup lagi dan berputar kembali. Oke, lancar ya, lancar jaya. Nah, langsung berputar dengan kencang. Bisa kita matikan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin mengeceknya, jadi jika teman-teman mempunyai mesin cuci dengan kendala yang sama ya, saya ulangi lagi, dengan kendala yang sama seperti ini, dinamo pengeringnya tidak dapat berputar dengan kencang ya, bisa diikuti seperti video tadi ya. Cara pengecekannya, yang pertama kita cek dari kampas remnya. Untuk tali remnya, tali rem masih bagus dan kampas rem tidak mengerem. Terus yang kedua, dari putaran asnya itu harus enteng ya, enteng jika ditutup seperti ini ya. Oke, kita pastikan pintunya tertutup ya untuk pengecekan. Waktu kita pengecekan bagian asnya ya. Nah, jadi jika itu semua masih bagus, yang terakhir kita cek atau kita coba ganti kapasitornya ya. Jadi seperti itu. Setelah kita ganti tadi, jadi mesin cuci ini sudah berputar dengan normal. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video-video saya selanjutnya.